Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasidil habib Muhammad wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ta'alluma wa ta'lima man'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair ittiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Yaqul musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi qala ma yasbuqu ila al-jawfi min al-ma'i athna al-ghusl. Alhamdulillah, pada pembahasan terakhir kita sempat membahas tentang hukum madmadah dan istinsyaq yang apabila ketelan di bulan puasa. Paham madmadah istinsyaq ya, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Apa hukumnya jika masuk ke bagian dalam, batal atau tidak? Kita sudah bahas. Kurang lebih ada 4 gambarannya. Ada madmadah istinsyaq disyariatkan, ada madmadah istinsyaq tidak disyariatkan, dan lain sebagainya. Kita sudah bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya jika air masuk ke bagian dalam karena mandi. Kemarin masalah madmadah dan istinsyaq, sekarang karena mandi. Siang-siang dia mandi di bulan Ramadan, ada yang masuk ke bagian dalam tubuhnya, batal atau tidak puasanya? Di sini akan dijelaskan. Jadi kata ulama, adapun orang yang mandi di bulan Ramadan dan ada yang masuk ke bagian dalam tubuhnya saat itu, maka di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, halul ikhtisal bil inrimas fil ma'. Yang pertama, apabila ada yang masuk ke bagian dalam tubuh dikarenakan mandi menyelam. Mandi menyelam, ya mungkin di kolam renang. Jadi siang hari Ramadan dia mandi nyebur di kolam renang dengan cara menyelam, ingimas. Apa hukum puasanya? Kata ulama di sini, fa idza arada as-sha'im an yaktasila fi masbaha aw birka falyakun bi ghairi qatsin bi an ya'khudha al-ma' wa yusubbu 'ala nafsihi wa dakhala fa in naqasa wa dakhala shay'un al-ma' min udhnihi faqad aftara mutlaqan sawa kana al-ghusl wajiban aw manduban aw mashru'an. Jadi apabila orang yang masuk ke dalam air dengan cara menyebur dalam air, apa namanya tadi apa? Menyelam, maka apabila ada yang masuk ke bagian dalam tubuhnya, batal puasanya. Mau itu mandi wajib, mau itu mandi sunnah, mau itu mandi biasa. Mandi wajib tahu ya, dari hadas kebesar. Mandi sunnah, mungkin mandi mau hadas sholat Jumat. Tapi caranya dimasuk ke dalam kolam renang. Ada yang ketelan atau ada yang masuk ke bagian dalam, itu hukumnya batal. Kenapa batal? Karena kata ulama kita, li'annahu irtakaba makruhan. Karena orang kalau di bulan Ramadan siang hari, kalau mandi dengan cara menyelam, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini gara-gara ngelakuin yang makruh, ada ketelan, batal puasanya. Ingat yang pertama. Ya, apa sebab kalau menyelam ada yang masuk batal meskipun mandi wajib? Karena menyelam di bulan Ramadan hukumnya makruh. Apabila ada yang ketelan sudah pastian batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halal irtisal bifat min ghairi indimas fil ma'.
Keadaan yang kedua, dia mandi tapi bukan menyelam, tapi dengan cara menyiram, ya seperti di kamar mandi lah, pakai gayung. Ini apa hukumnya kalau ada masuk ke bagian dalam? Di sini kata ulama, fa hukmuhu hada, maka hukumnya terbagi dua. Ya, terbagi dua. Kalau dia mandi dengan cara menyiram. Hukum pertama, maka dicatat. In kana hadzal ghuslu masyru'an wajiban ka ghuslu janabah aw manduban ka ghusli jum'ah fa innahu la yaftiru bima dakhala minal ma'. Yang pertama, apabila mandi yang dilaksanakan itu mandi wajib, contoh mandi dari hadas besar, mandi dari berhenti haid, mandi dari berhenti ini nifas, mandi habis berhubungan, mandi karena keluar air mani, itu semua mandi wajib. Apabila yang dikerjakan itu mandi wajib atau mandi sunnah, apa contoh mandi sunnah? Mandi untuk hadir salat Jumat. Fa innahu la yafturu bima dakhala minal ma'i, maka apabila air masuk ke bagian dalam tubuhnya tidak batal. Itu mandi apa? Wajib. Ulur malak. Subhanallah, nggak sengaja masuk dari hidung, masuk dari mulut ke telan. Batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal? Karena ente sedang mandi wajib. Atau mandi sunnah, mau ada sholat Jumat, ente mandi guyur. Akhirnya udah masuk, entah dari hidung, entah dari mulut, batal nggak? Enggak. Karena yang dia sedang kerjakan mandi sunnah. Ini persis banget dengan masalah kemarin yang kita bahas. Pas malam malam dan istinsyak. Orang kalau kumur-kumur dan masukin air ke hidung, kalau itu yang disyariatkan, seperti buat wudhu, buat mandi hadas besar, buat mandi sunnah, jika dia biasa aja masukin mulut tuh biasa, nggak terlalu apa berlebihan, ketelan nggak batal. Kenapa nggak batal? Kalau dia sedang melakukan madmadah yang disyariatkan, kayak antum lagi sama wudhu di bulan Ramadan, siang hari, zuhur atau asar, madmadah istinsyak sunnah nggak? Sunnah tetap. Walaupun di sini dianjurkan atau jangan berlebihan, sekedarnya aja. Ini sudah sekedarnya, ada betul nggak sengaja, batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal? Karena yang sedang dikerjakan perkara yang disyariatkan. Kecuali ente kumur-kumur nggak ada sebab. Siang-siang mulut kering, aduh kering banget mulutnya, masukin air ke mulut, kumur-kumur. Biar agak apa? Biar agak basah ceritanya. Pas mau dibuang, ketelan sedikit, batal puasanya. Mau dia sedikit nggak berlebihan, mau banyak batal. Karena di kumur-kumur bukan yang disyariatkan. Itu kita bahas kemarin. Anda nggak mau ulang lagi. Kemudian yang kedua, wa amma idza kana al-ghuslu ghairu masyru'. Adapun yang kedua, jikalau mandi yang dikerjakan bukan mandi yang disyariatkan, paham disyariatkan ya? Maksudnya memang syariat ya? Ngasih perhatian, entah wajib, entah sunnah, itu disebut disyariatkan. Jikalau dia mandi bukan yang disyariatkan, artinya bukan wajib, bukan sunnah, artinya dia mandi mubah. Atau mandi mubah, mandi sehari-hari. Mandi sehari-hari hukumnya apa? Mubah. Kalau usul litabarrat aw nahwihi fa wasala syai'un minal ma'i ilal batin fa innahu yaqta'u mutlaqa. Kalau mandi mubah seperti mungkin buat ngedinginin badan atau mandi sehari-hari, ada yang masuk ke bagian dalam, batal. Hati-hati kalau mandi sehari-hari di siang hari Ramadan, jangan kita guyur kepala kalau nggak mau, batal. Tapi kan kalau nggak mandi bau, ya itu mandi tadi sebelum sahur. Lagi mau siap-siap sahur tuh mandi tuh sekalian tuh, sholat deh tahajud lagi, tanpa sholat witir karena sudah witir, sambil nunggu sahur, habis sahur apa? Kumur-kumur, sikat gigi, udah bersih. Nanti pagi mau kerja tinggal guyur badan aja. Muka tinggal apa? Cuci muka, aman.
Karena kalau mandi biasa itu guyur pala ada masuk batal. Beda tuh, karena dia mandi biasa. Kalau mandi yang disyariatkan kagak nggak batal. Ingat ente siang hari mandi wajib, siang hari mandi untuk hari sholat Jumat, lagi mandi itu berasa tuh ada masuk ke dalam hidung bagian dalam. Waduh, batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal? Karena Anda mandi yang disyariatkan. Ente mandi biasa, nggak sengaja kehirup satu bagian dalam hidung, kan perih itu. Batal nggak? Batal. Kenapa batal? Mandi biasa. Beda itu antara mandi biasa dengan mandi yang disyariatkan. Hukumnya beda. Wahal al-ghusl lis-shaim makruh, apakah mandi itu bagi orang yang puasa makruh? Kata ulama tidak. Mandi itu nggak makruh buat orang puasa. Cuman harus berhati-hati ya. Coba makanya bilang kalau buat guyur pala mendingan apa? Mendingan sebelum subuh, jangan apa? Jangan sesudah subuh. Ya, ini yang masalah mandi. Kemudian man ukriha 'alal akli wasyurbi. Sekarang kita akan bahas apa hukum orang yang dipaksa untuk makan dan minum. Jadi dia itu makan minum dipaksa. Maksud dipaksa di sini mana? Diancam. Lagi puasa ada orang bawa pisau, lu makan, kalau nggak makan lu tusuk. Dan kelihatan serius orang, bukan apa? Bukan bercanda, itu namanya apa? Ikrah. Dipaksa untuk makan minum, dipaksa untuk berhubungan intim sama istrinya di siang hari. Apa hukumnya nanti kita bahas. Kita bahas soal makan dan minum dulu. Amma idza ukriha as-sha'im 'ala at-ta'am aw asy-syarab fa'akala aw shariba mukriha wa wasalat al-'ain ila jawfihi fala yaftur walakin li hadha al-ikrah syurut. Jadi kata ulama, apabila orang dipaksa untuk makan dengan ancaman, kemudian dia makan karena diancam, maka puasanya tidak batal. Tapi dengan beberapa syarat. Bukan setiap orang ancam langsung makan. Orang ancam pakai pisau plastik. Pisau-pisau anak-anak tuh. Paham nggak? Gue tusuk nih. Udah ancam nih makannya. Itu namanya lu lagi lapar itu. Udah jelas ngancam pakai pisau. Mainan, nah itu nggak termasuk ya. Ancaman di sini ada syaratnya. Apa sih syarat ancaman yang boleh kita membatalkan puasa dengan makan dia paksa? Yang pertama, an yakuna mukrih qadirun ala tahqiq ma haddada bihi. Syarat pertama yaitu orang yang mengancam itu adalah orang yang mampu melaksanakan ancamannya. Ya, orang yang mengancam adalah orang yang mampu melaksanakan ancamannya. Contoh orang dewasa, pisau di tangan, muka beringas, itu mungkin kemungkinan. Itu diancam pakai pisau, sama anak bocah, anak TK. Kak, makan nggak kak? Mau nggak tusuk nih? Tapi anak TK itu masuk nggak kategori ini? Teman-teman juga nangis. Nah di sini nggak boleh disebut ancaman karena yang mengancam tidak akan mampu menjalankan ancaman. Jadi syarat pertama, yang mengancam dia mampu melaksanakan ancamannya. Mungkin dewasa, beringas, serius, sehingga itu juga berpikir, anak lawan juga kemungkinan juga, anak terluka juga, kelihatan gitu, kita bisa lihat ke orang nih, yang ngancam siapa? Ngancam anak SD, anak TK, lah kagak termasuk ancaman itu. Atau ngancam apa? Orang yang kebelok, makan nggak? Belum mau tusuk tapi belok, LGBT. Yang terakhir juga ada nangis. Nah di sini nggak termasuk. Syarat pertama nggak berlaku tuh. Harus benar-benar orangnya mampu melaksanakan ancamannya. Yang kedua, an yakunal mukrah ajizan an daf'i ma huddida bihi. Syarat kedua,
orang yang diancam tidak akan mampu melawan. Itu syarat kedua. Syarat pertama, yang ngancam kelihatan apa kalah? Benar-benar serius melaksanakan ancamannya. Yang kedua, yang diancam dia ngerasa, dia kalau gua ngelawan juga tetap aja gua luka juga nih, walaupun mungkin bisa ngalahin, tapi ujung-ujungnya apa? Luka juga. Nah itu sudah masuk ke syarat kedua. Jadi syarat kedua, yang diancam merasa tidak akan mampu melawan. Yang ketiga, an takuna al-uqubah allati hudida biha la tuhtamal ghaliban, ay an takuna uqubah shadidah bi an yuhaddid bil qatl mathalan aw bisijni aw bidarbi shadid. Yang ketiga yaitu ancaman yang dilontarkan ancaman yang berat. Ancaman yang dilontarkan ancaman yang berat. Contohnya apa? Dengan lo nggak makan gue bunuh, berat itu. Lo nggak makan gue masukkan penjara, apalagi dia punya wewenang mungkin ya, tadi sebagai polisi atau gimana, lo nggak makan gue masukkan penjara, gue cari perkara lo masuk penjara lo. Dan kelihatannya serius, nah itu ancaman berat. Atau lo kalau nggak makan gue gebukin sampai koma lo, nah itu ancaman berat. Nah di situ masuk kategori ketiga. Lah kalau ancaman ringan gimana? Kalau lo nggak makan gue nggak bakalan turun lagi, itu ancaman bukan? Ancaman ringan, terserah lo. Yang penting jangan sampai Allah murka. Kenapa jadi gara-gara lo mau makan? Nah itu nggak termasuk ancaman, karena bukan ancaman yang berat. Baik, ini syarat-syarat atau ancamannya. Yang keempat, an la yakun laka ikhtiyar fi syai' alladhi ukrihta alayh. Fa idza ukrihta 'ala al-akl 'ala al-qarsi min al-khubzi fatakul hadha al-qars al-wahid faqat. Yang keempat, an la yakun laka ikhtiyar, yaitu tidak melakukan ancaman melebihi batas yang diancam. Tidak melakukan ancaman di atas atau melebihi batas yang diancam. Tidak melakukan ancaman, melaksanakan ancaman di atas di atas tadi melebihi batas yang diancam. Contoh gimana? Ente diancam disuruh makan sepiring nasi, ya udah sepiring aja. Ente lebih dari sepiring batal ya? Batal walaupun diancam. Ente kan cuma bilang, lu makan sepiring pakai lauk. Kalau nggak gue tusuk, mau di belakang situ megang pisau begini benar. Kita makan sepiring, enak deh. Nama deh, nama batal. Kenapa? Karena ancamannya cuma sepiring, lebihnya batal. Itu maksudnya. Wah, itu syarat yang keempat, melaksanakan yang diancam itu sesuai atau tidak melebihi ancamannya. Kalau melebihi, ya batal. Lapar itu mah. Mumpung diancam apa? Makan aja deh, enggak. Hati-hati ya masalah ini 4 syarat bagi orang yang diancam. Setiap orang diancam batal gak puasa, ancam makan minum enggak, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama apa? Orang yang mengancam mampu akan melaksanakan ancamannya. Di luarnya itu nggak mampu. Contoh apa? Anak kecil ngancam, LGBT ngancam belok, pegang pisau aja, miring. Kayak gini sih, nggak ada ancaman ini, nggak berlaku ini. Makan, anak SD ngancam pakai pisau, makan belum? Gue pisau, makan. Lu nggak tahu, aku udah ancam. Maksudnya apa? Anak kelas 1 SD, nggak termasuk itu batal ya, batal. Yang kedua, an yakuna mukrih ajizan, yaitu orang yang diancam tidak mampu untuk melawan. Dari mana kita tahu nggak mampu? Lah itu kan ngerasa. Itu diancam kan nanti bisa melihat orang yang ancam. Waduh, berotot lagi nih, melawan kayak siapa? Wah, babak belur juga nih. Kelihatan juga nih orang anak fitness nih. Di situ kita mikir dah. Di situ itu boleh. Syarat kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, ancaman al-uqubah la yuhtamal ghaliban. Ancamannya harus ancaman yang berat, seperti pembunuhan, di penjara, dipukul sampai koma. Nah itu. Kalau ancaman ringan nggak termasuk. Lo wajib makan, kalau enggak gue nggak bakal nunggu lo seumur hidup. Bodoh, jangan makan. Kenapa? Lah ancamannya apaan? Hilang dia emang nggak ada teman lagi gitu di dunia ini. Atau seandainya ada orang nih kesem-sem sama perempuan, saking cintanya udah disuruh matanya mau makan ular hidup-hidup makan sama dia.
Lagi puasa, kalau lu cinta sama gue, lu makan. Kalau enggak, putus. Nah, gimana nih? Ancaman bukan? Bukan. Kenapa bukan ancaman? Ancaman ketiga nggak termasuk. Kenapa nggak termasuk? Karena bukan ancaman yang berat. Ya. Masih banyak perempuan yang lain, bahasa begitu. Yang keempat, anda yakun laka ikhtiyar fi syai' allati amrita alaih, yaitu melaksanakan ancaman itu tidak melebihi dari ancamannya. Artinya diancam suruh makan roti satu, ya satu. Lagi diancam makan roti satu, makan roti, nambah, batal. Kenapa? Karena dia ngancam cuma satu roti. Nah, di sini 4 syarat ini terpenuhi, insya Allah puasanya tidak batal. Ini masalah ancaman. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Maksudnya pembahasan yang kedua apa nih? Sebelumnya kan kita sampaikan apa saja yang membatalkan puasa secara hissi. Ya, secara hissi apa aja tuh? Sebelumnya kan kita sampaikan. Yang kita tulis sekaligus. Nanti Anda bilang akan apa? Dibahas satu persatu. Masih ingat nggak? Yaitu yang masuk ke dalam tubuh. Bagian dalam. Nah, kita bahas tuh. Mulai madmadah, istinsyak, mandi, atau makan dipaksa. Nah, ini kan semua masalah syarat yang membatalkan yang pertama. Yang kedua, membatalkan puasa dan jari. Muntah, al-qai, muntah. Nah, sekarang kita akan bahas soal muntah sedikit deh. Kita bahas soal muntah. Al-qaiyu al-istiqa tu'tabaru min al-mufattirat wa ma'na al-istiqa min al-istiqa wa huwa istaf'ala min al-qai. Wattaqayyu ablaghu minhu wa huwa istikhraj ma fil jawfi ta'ammuda wal qayyu mahmuzun yuqalu qa'a yaqi'u qay'an wa istiqa'a wa hukmuhu annahu idha talaba as-sa'imul qay' bi an adkhala asba'ahu fi famihi hatta taqayya fa inna yabtalu sawmahu. Jadi masalah muntah di sini ada 2 pembahasan. Kadangkala disengaja, kadangkala kagak. Muntah ya, kadang-kala disengaja, kadang-kala kagak. Jikalau disengaja, artinya dia nggak mual, nggak apa, jari dimasukin, biar muntah, biar mual, biar muntah. Batal nggak? Kata ulama saat ini, kalau dia masukkan jarinya ke mulut untuk muntah dan dia muntah, batal. Mau ada yang balik, mau kagak ada yang balik. Mau keluar semua, nggak ada yang balik, batal. Jadi muntah, nggak ada yang balik sama sekali, keluar semua, batal. Kenapa? Disengaja. Ya, disengaja. Kemudian, amma idza ghalabahu al-qai' wa sha'ara bil ghatayan fataqayya fa hadha la yadur wa dhalika lima warada fil hadits al-marwi anhu sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu qayyun wa huwa sha'im fa laysa alaihi qada wa mustaqa falyaqdi. Jadi Nabi bersabda, kalau apabila orang, ini yang kedua ya, apabila dia muntah bukan disengaja, emang mual dan dia muntah, maka puasanya tetap sah. Bisa jadi ya, orang ada mah siang hari Ramadan nggak kuat, mual muntah, batal nggak puasa? Kagak, karena kagak disengaja. Ada hadis sabda Nabinya soalnya. Apa sabda Nabi? Barang siapa yang mual dan dia muntah, maka tidak perlu mengqadha puasanya. Artinya nggak batal. Wa nistaqa'a, jika dia memaksakan untuk muntah, falyaqdi, wajib dia mengqadha. Arti kalau disengaja batal, nggak disengaja nggak batal. Wa hadha madhhabul jumhur bal naqalahu fil ijma'. Qala Ibnu Munzir ajma'a ahlul ala ibtal shaum man istaqa'a amida. Wa mahallahu idza kana min amil alim mukhtar kama fil jima'. Walau jahila tahrimahu liqurbihi ahli bil Islam aw nasyatuhu ba'idan 'anil ulama aw kana nasiyan aw mukrihan la yaftur. Jadi di sini kata-kata ta'ammud atau sengaja, yaitu orang tersebut emang sengaja dan tahu hukumnya. Kalau dia sengaja nggak tahu hukumnya gimana? Taruh mungkin di mana masuk Islam,
Dia mau masuk Islam, dia puasa. Dia nggak tahu tuh kalau muntahin sesuatu dengan sengaja batal. Dia jolok-jolok, mungkin ngerasa nggak enak, tenggorokan jolok-jolok, dia muntah. Itu kan sengaja tuh, batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal? Karena dia belum tahu hukumnya. Orang mau masuk Islam, coba kita jelasin sama dia. Lain kali jangan begitu, itu dapat membatalkan puasa. Atau dia tinggal jauh dari ulama, jadi Islam turunan, di kampungnya nggak ada ulama, kampung terdekat ulama tuh jauh, harus naik mobil berjam-jam, jadi nggak ada ngajarin sama sekali. Jadi mereka tuh Islam apa? Turunan. Bisa aja terjadi, mungkin kampungnya terpencil atau di mana, mereka itu suka kadang-kadang ada masukin tangan ke dalam mulut biar muntah. Dia nggak tahu tuh sama sekali hukumnya karena jauh dari ulama. Dalam hal ini nggak batal juga karena nggak tahu. Kana nasiyan atau lupa juga nggak batal. Sengaja masukin tangan ke mulut buat muntah, dia muntah. Habis muntah baru ingat, astagfirullah, kan gue puasa. Batal nggak? Enggak, karena dia lupa. Intinya sengaja di sini dia sadar dan dia tahu hukumnya. Dia sadar lagi puasa plus tahu hukumnya, maka batal puasanya. Amma adam iftarihi idza lam yata'ammad al-qayf mahallahu idza lam yarji' shay'un ila al-jawf, amma idza raja'a shay'un ila al-jawf fa yaftar mutlaqan wa in qalla. Amma idza ta'ammad al-qayf fa yaftar hatta law lam yarji' shay'un ila al-jawf. Jadi di sini masalah sengaja dia muntahin sesuatu hingga muntah, maka puasanya batal meskipun nggak ada yang balik. Nggak ada yang balik. Arti keluar semua, tetap batal. Jika nggak ada sengaja mual, dia muntah, selama nggak ada yang balik, aman. Cuman kalau ada yang balik, ya batal. Dia muntah, udah keluar, ada separuhnya udah mau keluar, ditekan lagi, batal. Karena balik, sama aja dimakan. Cuman kalau keluar semuanya, kagak, nggak batal karena tidak disengaja. Paham ya soal muntah ya? Muntah dengan sengaja batal, mau balik mau kagak, muntahnya batal. Apa maksud sengaja? Dia sadar lagi puasa plus tahu hukumnya. Yang kedua, muntah nggak ada sengaja, artinya memual. Dia muntah keluar semuanya, nggak batal. Nggak keluar semuanya, ada ketelan lagi balik, batal. Ya, ini soal muntah. Yang ketiga soal istimna. Ini kita akan bahas juga nih, istimna di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Jadi yang membatalkan puasa yang kedua, yang pertama kita bahas panjang lebar, ya itulah yang nggak datang, rugi sendiri. Mengamun yang kita ulang-ulang, yang kita bahas dari mulai Rabu, Jumat, Senin, Selasa kita ulang lagi, kagak. Cuman semua berkaitan. Kalau kita ngaji kepotong-potong memang sulit. Kadang-kadang berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Cuma nggak apa-apa dicatat biar paham baik-baik. Sampai sini dulu. Insya Allah yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Sebelum tutup, seperti biasa, anak kasih waktu untuk bertanya. Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Boleh nggak batalin? Nah, gini, soal kerja di siang hari, ya khususnya mungkin kita anggap kuli deh. Kerjaan paling berat tuh paling melelahkan kan kuli, tapi gajinya nggak seberapa ya. Kalau dalam Islam itu memang pekerjaan semakin berat semakin besar bayarannya. Mungkin itu udah akhir zaman sih, duduk di kantor nggak ngapa-ngapain, AC di depan muka, gaji ada puluhan juta. Kuli sampai keringat dingin, bukan keringat lagi deh, keringat sampai dingin deh, saking panasnya, nggak seberapa. Begitulah di akhir zaman keadaan umat. Nah, bagaimana orang yang kerja siang hari sampai nggak kuat kayak kuli? Di sini kata ulama, fal nandur, lihat, jika pekerjaannya bisa ditunda malam hari, maka sebaiknya dia kerjakan malam hari, karena malam hari kan dia bisa makan, bisa ngopi, aman.
Cuman kalau dibilang nggak bisa, ini proyek harus kerjain dari pagi sampai sore, nggak bisa malam-malam, kita harus ngikutin aturan. Dalam hal ini kata ulama, setiap mau kerja tetap dia itu niat puasa, sahur, ya sahur dulu, dia niat puasa, dia kerja. Begitu lagi kerja nggak kuat, sampai lemes, sampai duduk aja nggak kuat, apalagi berdiri, nggak kuat udah lemes banget ya. Dari situ dia boleh batalin sekedarnya aja, sekedar dia punya tenaga, dia kerja lagi dan wajib imsak. Tapi wajib qadha nggak? Ya wajib qadha. Di sini cuman sekedar makan, bukan batalin sampai kenyang ya. Udah lemes nih, makan 3 piring. Itu sih nggak boleh kata ulama. Dia hanya sekedar menghilangin apa yang dia rasa. Dia ngerasa haus banget, ya diminum sampai hilang hausnya, sebatas ngilangin haus. Udah tuh, diimsak wajib sampai maghrib, tapi setelah Ramadan di qadha. Banyak kejadian orang tuh jadi kuli karena dia tahu pekerjaannya berat. Dari pagi udah puasa. Undang-undang mau kerja nih, jam 6 belum mulai kerja udah ngerokok. Lo kagak puasa lo. Berat kan pekerjaan gue. Lah itu harus tetap imsak dulu dari mulai subuh. Ketika nggak kuat baru boleh. Nggak kuat beneran ya, bukan cuma haus sedikit diminum, nggak kuat beneran. Sampai berdiri udah ada. Lemes. Fisiknya udah gak kuat, di situ dia boleh batalin sekedarnya aja. Habis itu wajib imsak, bukan dari pagi belum mulai udah merokok. Kerjaan gue berat, udah dari pagi udah deh, bukannya puasa deh, dosa begitu ya, nggak boleh sama sekali. Harus tetap imsak puasa. Di saat gak kuat, dia baru boleh batalin. Bukan dari jam 6 udah merokok, kopi disediain, nggak puasa, kali kan, nggak bisa begitu. Tetap harus apa? Puasa dulu, di saat nggak kuat dia boleh batalin. Nah, itu syariat memang nggak maksa, selama nggak bisa ditunda di malam hari. Tapi nggak kuat itu terus-terusan. Sebulan itu bisa nggak kuat seminggu. Emang nggak ada pekerjaan lain dan nggak bisa ditunda malam hari. Kewajiban di rumah ada, mau nggak mau dia kerja. Setiap dia nggak kuat, sampai nggak tertahankan, dia boleh batalin. Hanya sekedar saja, tapi tetap imsak sampai maghrib. Jadi habis dia ngilangin apa yang dirasa, dia imsak tuh sampai maghrib. Nanti maghrib dibuka puasa kayak orang-orang, walaupun puasa tidak sah, tapi nanti setelah Ramadan wajib di qadha. Seperti itu ya. Ada lagi, fadhal, silakan. Fadhal. Li ta'lim nggak apa-apa. Ta'lim nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nyentuh Qur'annya langsung. Jadi mengingatkan. Ya contoh aja nih, ibu-ibu lagi haid di rumah, anaknya baca Quran berantakan, didengar lagi mamanya. Waduh, itu bukan baca Quran nih, lagi baca kitab dari mana nih? Lagi berantakan nih. Ibunya ngingetin, dibenerin kesalahannya, bukan tujuannya membaca, tapi membenarkan kesalahan anaknya. Nggak apa-apa. Yang haram itu niat baca. Emang dari awal buka Quran atau baca Quran, hafal, dia niat baca. Ada sebab nggak ada apa lagi head, bismillahirrahmanirrahim, Allah samad, nggak boleh. Nggak boleh, kecuali tujuannya untuk penjagaan. Mungkin dia mau keluar kemana, dia takut apa, kesambat lagi head, dibaca ayat kursi, buat jaga diri, itu nggak apa-apa. Tujuannya bukan baca, tujuannya lidzikir, itu boleh. Tujuan buat baca, itu yang nggak boleh. Nggak pernah baca Quran, nggak ada angin, nggak ada apa, setiap head mau baca Quran, itu mau setan itu. Di luar head mau nggak pernah membaca Quran, lagi head mau baca Quran, setan itu. Kadang-kadang setan itu talbis kita begitu, seolah-olah kebaikan padahal apa? Keburukan. Kalau baca Quran bagus, tapi di saat yang nggak tepat. Kenapa lagi nggak head nggak membaca Quran? Nah itu mas setan, harus duduk ya ada perempuan tuh. Jadi di situ ya boleh kalau untuk ta'lim atau memperbaiki bacaan, karena dosa. Kita tahu orang baca salah, kita dia kayak sekarang ya, tadarusan suka ada beberapa masjid musola tuh udah kenceng bener bacaannya, bukan makhraj nggak bener ya, berantakan tuh bacaan, dengan bangga itu buat kenceng banget. Nah itu harus diperbaiki dan harus diingetin tuh pihak masjid dan musolanya. Bukan soal bacaannya doang salah, itu juga dosa ya. Kedua, itu kan bawa nama masjid dan musola. Itu musola Darussalam yang baca berantakan banget itu. Nggak ada yang baca ngelain apa. Nah, akhirnya jadi omongan. Ditambah juga kita dosa, tahu orang yang baca apa.
salah ya. Udah diejak salah lagi. Udah panjang dah. Dengan tutup sudah awal lagi, begitu saudara. Ganti orang lain seperti itu. Bagus, tadarusan bagus. Baca bersama-sama juga bagus. Walaupun Wahabi bilang nggak boleh bid'ah. Baca Quran tadarusan dibilang bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, padahal dalam Sahih Muslim ada. Dalam Sahih Muslim ada hadisnya. Ya tadarasun Al-Quran. Mereka itu tadarusan Quran. Apa arti tadarusan? Yang satu baca, yang lain dengerin. Begitu dia kelar, yang lain baca. Dalam Sahih Muslim ada hadisnya kok. Malaikat turun khusus buat orang mereka kayak gitu. Nggak ada itu bid'ah tuh. Masuk neraka tadarusan dengan tadarusan mulai sekarang deh. Tutup aja di musola masjid. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو فئة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب عبادة الصحب والحمد لله والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.